tentang sejarah dari demokrasi yang kemarin gabung ketika hari Jumat. Mungkin nanti ini adalah keejawantahan, kepanjangan setelah yang kemarin kita bahas tentang liberalisme. Hari ini kita membahas tentang liberalism long path to democratization. Kenapa kita bahas demokratisasi, hubungannya apa dengan liberalism dan bagaimana itu shape ya the new world organization, global order itu gimana gitu ya. Ada yang mungkin bisa bantu sedikit recall. Kemarin itu saya mau jelaskan liberalis itu apa aja yang saya jelasin, boleh uh, mungkin turn on microphone langsung kali ya. Siapa yang bisa bantu saya kemarin, apa sih keywords dalam liberalism yang saya jelasin apa aja? Boleh silakan sambil kita nunggu teman-temannya yang masih belum gabung. Halo, tidur. Oh, nggak semuanya hadir ya. Kayaknya ada yang hadir loh. Cahaya Alifa kemarin hadir ya hari Jumat. Tidak hadir, Kak. Oh, yang hadir kemarin hari Jumat siapa ya? Biar sedikit kenal gitu. Saya punya kenalan nih anak Andalas gitu kan, keren tuh kayaknya tuh. Gak ada ya? Gak ada yang di sini kemarin hari Jumat? Non? Gimana Mas Fir? Kalau saya share yang kemarin boleh nggak ya? Halo? Boleh Mbak, boleh. Share yang kemarin boleh. Oh, sebentar, sebentar. Kayaknya ini ya, kemarin banyak yang nggak ikut ya Mas ya? Iya Kak, karena di kelas Oh, oh, yang B oh, kan oh. kemarin, ini kelas yang A gitu. Oke. Boleh ya, tapi ya Mas, ini dibilang mengulang gini tabu nggak di sana? Enggak lah, Oh, enggak. namanya juga ilmu, makin sering dikaji makin paham kita kan. Dosennya yang capek sih. Kalau di sini tuh Mas nggak boleh capek karena semua harus ikhlas. Iya, 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 iya. Enggak boleh Ikhlasnya nuntut. pakai ikhlasnya pakai kona'ah loh. Iya, Ikhlas. Kayak, udah kayak ustazah lah pokoknya. aku ustazah pembangkang di sini Mas gara-gara ngikutin Mas Fir nih. Astagfirullah. Paling susah aku diatur di sini Mas. Pokoknya nama disebut terus tiap rapat. Pokoknya wis Ah, itulah bahayanya kalau ketahuan deket-deket sama. itulah. Tapi ya bagusnya itu eh, ada beberapa orang yang merasa, oh jadi di luar itu kayak gitulah kan, nggak tahu kan, makanya Hmm. itu terlihat nggak ya? Em, kok ini Iya, sih ini ada? mulai Sebentar, sebentar, salah, salah. mulai terlihat. Wait, 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 wait. Something mistaken. Sambil saya perkenalkan diri mungkin ya, kalau Boleh, boleh, perlu Mbak. perlu saya perkenalkan diri, nama saya Dwi Ardianti, adik tingkatnya Mas Fir, tapi nggak pernah ketemu Mas Fir. Mungkin nanti pas waktu diunsut mungkin ya Mas ya. Insya Kebetulan Allah. saya dosen di Unida Gontor. Kalau ini ada yang dari Pondok Pesantren KMI Gontor di sana, yang dari pesantren di wilayah Sumatera mungkin nggak ya? Nggak ada yang dari Gontor SMP SMA? Nggak ada. Hmm, mungkin
Kalau nanti ada materi yang kecepatan atau ada yang mau ditanyain, boleh memotong di tengah gitu ya dengan raise hand atau turn on cam. Eh, Biasanya saya tuh kasih materi nggak banyak karena memang biasanya seringnya cerita. Jadi hari ini kita karena ada beberapa yang baru pertama kali ketemu, mungkin ada yang sambil demo di sana, boleh. Nah, hari ini kita ngobrol ringan dulu tentang liberal dari sisi eh, sejarah ya, gimana caranya liberal ini perlu dipelajari menjadi social science gitu. Tapi mungkin ini nggak terlalu banyak sih, materinya ringan saja. Jadi kalau dalam sisi liberal kan key points-nya itu ada kebebasan gitu ya, kemudian banyak human rights yang harus ditegakkan gitu. Salah satu di antara banyak masalahnya adalah American Revolutions and Revolutions of French gitu. Kalau dulu uh, homo homini lupus ya, bahwa negara memandang negara lain adalah mangsanya gitu. Kalau eh, revolusi Amerika yang notabene semua orang sudah tahu mungkin Amerika adalah jajahan dari wilayah Britain zaman dulu, itu mereka melihat bahwa sama-sama kulit putih kan jauh ya benuanya ya, sama-sama kulit putih tapi dengan adanya penemuan eh, benua baru, kemudian ada ras dengan eh, warna kulit yang berbeda, mereka tidak lebih civilized dibanding Britain zaman dulu. Maka itu yang membuat kenapa harus membuat Western civilized itu awal mulanya begitu ya. Jadi kalau seharusnya hari ini kita ngomong tentang democratizations, itu rootnya dari liberalisasi, dan hari ini kita coba melihat bahwa Declaration of Human Rights and of the Citizen 1789 ini asal mulanya kenapa ada negara yang merasa lebih baik dibanding negara lain, kira-kira begitu ya. Ini adalah isi dari Declaration of Human Rights. Kemarin sudah kita bahas bahwa setiap manusia itu value-nya sama, dilahirkan, kemudian eh, hadirnya revolusi Prancis yang pertama itu membuat negara-negara yang besar aja tuh harus tunduk dengan ala demokratisasi ala Barat gitu ya. Nah, gimana dengan negara yang punya sebagian besar colored people mayoritasnya? Nah, ini yang kemudian melihat bahwa men are born and always continue free and equal in respect of their rights. Jadi hak manusia, hak dasar manusia itu hak hidup, yaitu hak hidup, kemudian identitas dan agama. Itu adalah hak dasar manusia yang harus waktu itu diakui. Nah, pengakuan hak ini menjadi penting, teman-teman, karena ini adalah menjadi landasan yang sama bahwa tidak ada kelembagaan, struktur, atau negara yang lebih baik daripada negara lain. Maka seharusnya tidak ada penjajahan. Itu sebenarnya uh, filosofis dari Declaration of Human Rights. Kemudian nanti bisa dicek ya, ini senada atau tidak dengan 1945 UN Charter ya. Jadi memang asal muasalnya 1789. Dan ini hasil dari revolusi Prancis. Bagaimana kerajaan yang dulu memang mengatasnamakan uh, political power sama dengan kehendak Tuhan ya. Maka setelah itu kemudian sekularisme yang ada di beberapa wilayah termasuk Prancis, dan Prancis tidak lagi melihat bahwa kerajaan ini adalah yang paling benar menurut Tuhan, maka dilarang untuk membuat peraturan yang menyamaratakan yaitu political divisions dengan God Almighty itu nggak boleh gitu. Itu sebenarnya. Nah, apa yang kemudian terjadi di sana karena banyak sekali hal-hal yang
tidak diinginkan di dalam perjanjian lama. Kemudian ada Katolik Ortodok yang melarang adanya, ya kan memang kalau memang sudah titah Tuhan kan memang kemudian menutup akses adanya kebebasan berpendapat, karena ini memang sudah ketetapan dari Alkitab kan, kira-kira begitu. Itu sangat mengatasnamakan segala sesuatu dengan agama, itu sangat biasa zaman dulu ya. Ini makanya, while ternyata tidak semua orang itu menganut atau mempercayai hal tersebut sebagai filsafah hidup, dan itu membuat eh, ketetapan atas nama Tuhan ini sangat membelenggu. Maka kemudian terjadilah sekularisme di beberapa tempat, salah satunya adalah Prancis. Kemudian eh, asalnya tuh baik ya, liberalisme itu asalnya baik, bahwa setiap orang dilahirkan sama, punya identiti yang sama, kemudian human rights untuk beragama dan berketurunan itu ya. Nah, ini kemudian eh, menjadi tidak bisa disamakan ketika ada datang penjajahan, karena memang civilizations yang dibuat, social structure yang dibuat oleh penjajah ini tidak sama dengan cara mereka melakukan sosialisasi ketika berhadapan dengan negara-negara yang lain gitu ya. Kayak misalnya nomor 4 ya, political liberty consists in the power of doing whatever injure, just don't injure another. Jadi misalnya kalau kita mau zaman dulu tuh, kita mau punya apa-apa tuh harus eh, sebebas itu, tapi kemudian di, dijajah kan memang tidak enak ya. Maksudnya segala struktur yang dibatasi kan menurut mereka itu nggak bisa dibiarkan ya. Makanya liberty, equality, fraternity ya prinsipnya. Nah, kemudian yang tadinya melihat negara lain adalah mangsa gitu ya, maka kemudian ini yang kemudian dilawan oleh Revolusi Prancis, yang ketika di tahap atas gitu decision makernya diserang habis-habisan dengan apa ya, pergolakan rezim waktu itu, di bawahnya mereka melihat adanya keperluan gitu, kebutuhan untuk mengusir kenapa kita harus sama dengan Britain, kenapa kita harus sama dengan negara-negara Eropa yang lain. Itu juga menjadi eh, tolok ukur untuk Amerika untuk membebaskan dirinya, karena memang warga negara asli Amerika kita semua tahu ya, Indian itu punya suku yang kalau di negara kota, polis, kemudian negara kota, itu mereka nggak masuk ke dalam situ. Dan memang sivilisasinya memang begitu peradabannya. Maka eh, kalau saya ngasih contoh tuh ke mahasiswa saya biasanya tuh, gimana kalau kita misalnya punya diskusi di sini, kemudian masuk eh, anak 5 tahun yang memang tidak sama kayak kita pakaiannya, mereka nggak pakai pakaian misalnya. Nah, secara insting mereka pasti pengen udah ini harus disamakan, kita kasih dia pakaian. Maka yang memberi pakaian kemudian merasa berjasa kan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka melihat bahwa kenapa dipaksa harus sama gitu ya. Nah, ini makanya political liberty ini melihat bahwa kenapa harus sama sistem politiknya dengan negara yang baru datang ke wilayah saya. Kenapa kita harus sama-sama melihat bahwa ini nilai ekonomis dan ini enggak. Padahal dari dulu nenek moyang saya melakukannya ini, berburu dan meramu misalnya. Kalau dulu di eh, kan memang sudah ada juga ya di beberapa kitab, memang mereka lebih duluan menemukan civilization, peradaban, dan ditambah lagi ada revolusi industri 1 sampai 4, dan ya industrialisasi akan semakin banyak untuk membuat bahwa ini tidak
legitimize untuk menjajah negara lain, maka mereka melihat ini sebuah jasa, ini sebuah kerjasama gitu ya. Itu yang exercise gitu, natural rights-nya jadi oh ternyata berpakaian ini juga harusnya begini, punya political rights itu juga seharusnya begini ya. Nah, ketika tidak semua negara mengamini filsafat politik dari Barat, maka eh, nilai-nilai dari human rights ini kemudian beralih fungsi gitu. Tapi sebenarnya itu eh, identitas yang diusung dalam political liberty, kemudian human rights dari Barat itu sebenarnya bagus. Tapi ketika memang harus dipaksakan, diimplementasikan secara paksa, ini yang membuat, oh ternyata liberal ini ada juga malfunctionnya ya. Nah, ini yang kemudian dijelaskan di poin 5, the law ought to prohibit only actions harmful to society. Kalau peradaban dari Barat kemudian dipaksakan dan tidak sesuai gitu, apa yang kemudian terjadi dengan sipil yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Apakah di penjara, supremasi hukumnya bagaimana? Kemudian apa? Tidak apa namanya? Prejudice, tidak bersalah di mata hukum. Yang pertama harus ditegakkan itu gimana? Nah, itu yang kemudian ditegakkan di nomor 5 bahwa hukuman atau policy itu hanya berlaku bagi mereka yang melawan kriminal gitu, yang melakukan kriminalitas. Nah, apa yang sekarang terjadi, teman-teman, bahwa ada banyak gerakan-gerakan yang melawan pemangku kepentingan, yaitu karena pemangku kepentingannya sudah melihat bahwa liberalisme itu is a must. Padahal di satu sisi yang harus ditegakkan itu human rights-nya, tapi tidak mesti harus sama gitu. Maka itu yang kemudian menjadi legitimasi oligarki, korupsi, kolusi, nepotisme kan gitu. Itu yang supres yang seperti itu yang seharusnya tidak dilakukan oleh, maka kalau dibilang human rights kan pemangku kepentingan juga punya human rights, tapi masalahnya kan sudah dijelasin di nomor 4 tadi bahwa tidak boleh kalau menegakkan hak tapi mengakuisisi dalam tanda kutip hak orang lain kan itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi ya itu tadi human rights-nya siapa nih gitu, human rights penjajah, human rights yang dijajah atau bagaimana. Nah itu yang harus kita pahami bersama kenapa muncul gerakan-gerakan eh, ala barat yang sangat kadang-kadang tidak semuanya perlu diimplementasikan gitu ya, hanya demi menegakkan human rights itu tadi. Jadi falsafah human rights itu kadang-kadang ada banyak salah persepsian gitu. Ini nanti bisa dibaca teman-teman. The law ought to impose no other penalties, but such are absolutely of evidently necessary. Kemudian tidak ada yang boleh dihukum, tapi kalau misalnya dia melanggar hukum atau melanggar hak orang lain. Nah, kita kan menegaskan bahwa hukuman itu hanya jika ada pelanggaran terhadap hak orang lain gitu. Kalau sama-sama mengaku bahwa ini ada human rights-nya mereka, maka ini yang harus yang ditetapkan dalam hukum tersebut gitu ya. Jadi tidak saling bertabrakan human rights-nya. Kemudian itu tadi para penduduk punya hak yang sama, kemudian mereka juga punya hak untuk berpolitik, voting misalnya suara secara representatif maupun komunal gitu. Seperti kita juga ada di pasal 2728 sama. Nah, makanya undang-undang GBHN kemudian TAP MPR itu banyak juga yang diadopsi dari undang-undang mantan mantan penjajahnya gitu ya. Kita sendiri sudah dijajah Prancis, sudah dijajah Belanda, sudah dijajah mana lagi?
Ada yang tahu kita dijajah sama negara mana lagi? Perancis, Belanda, mana lagi? Inggris Portugis, dan Jepang, Kak. Jepang, Jepang, Mm-mm, Kak. Inggris, Kak. terus Portugis. Portugis. Nah, maka jangan heran kalau implementasi dari eh, peradilan, pra peradilan pun ya, itu pasal-pasalnya mengikuti falsafah ini dan implementasinya bisa banyak gitu. Kayak misalnya di sini tentang apalagi kita punya amandemen ya setelah Revolusi 98. Eh, Kalau dulu kan saya pas waktu SD gitu disuruh ngapalin pasal itu cuman itu aja gitu. Dulu itu ngapalin pasal itu cuman sampai ayat 37, 36. Nah, sekarang kan setiap pasal udah ada 4 kali amandemen, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali amandemen. Nah, itu perubahan amandemen itu yang kemudian quotes and quotes itu ternyata melegitimasi unliberalization itu gitu. Liberalisasi katanya harus melindungi human rights, tapi pasal 33 tuh sering banget itu. Pasal 33, pasal 34 tuh sering banget diubah-ubah. Kenapa ya? Nah, gitu. Ternyata teman-teman, indikasi dari efektif atau tidaknya pekerjaan orang-orang yang mengaku sebagai anggota dewan itu ada atau tidak undang-undang yang dirubah gitu. Maka anggaran kok jadi kemana-mana ya. Anggaran yang paling banyak itu yaitu print kertas gitu. Kemudian apa? Studi banding ke negara-negara Belanda gitu. Nah, itu yang membuat kan jadi gini kan. Nah, tapi katanya mau jadi negara maju ya kita harus berkaca pada negara-negara maju. Nah, negara maju itu bukannya dulu yang pernah ngejajah. Nah, kan jadi sleepover ya pengertiannya gitu. Ini nanti saya jelaskan sedikit pelan-pelan dulu ya, mungkin eh, kenapa kita harus belajar liberalisme gitu. Dalam social science kan kalau di HI itu ada 3 lingkaran besar ya. Ada sosial, kemudian politik, ekonomi. HI ada di tengah-tengah. Nah, di mana letaknya kita belajar HI-nya? Kalau misalnya kita nggak tahu ini, kalau kita mau ngomongin perdagangan, tapi kita nggak kayak di prodi ekonomi ya, kan teman-teman pasti punya teman di prodi ekonomi ya. Kalau ekonomi itu ngomongin soal rezim yang berkuasa untuk mengatur ekspor impor nggak sih? Kalau sosial sendiri kita cuman ngomongin peradaban, kalau di sosiologi ya, kita ngomongin manusia itu terus berubah gitu. Kemudian peradaban ini semakin ke sana, semakin begini. Nah, tapi yang bagaimana yang memframing itu, nah ada peradaban berubah, ada rezim yang terus berubah. Ini kita belajarnya di mana? Kalau ekonomi tidak mempelajari itu. Nah, tapi yang paling dekat memang sosial ya. Karena sebagian besar falsafah dari HI itu sosiolog ya. Saya juga pas waktu sempet tuh pas dulu kuliah dapat kopromotor dari sosiologi gitu. Nah, kok nggak ada yang ya karena memang keilmuan HI itu dekat gitu ya dengan sosiologi. Maka bagaimana liberalisme dengan social science itu. Mungkin kalau anak-anak dari ekonomi kemudian sosiologi itu kalau diajak ngomong nyambung, memang nyambung. Teman-teman pasti ngomongin soal ekspor impor gitu, nyambung. Tapi ketika kenapa bisa terjadi ini? Kenapa aksiologinya ini untuk apa? Kenapa harus ada perubahan? Nah, itu mungkin mereka akan, oh, kita kok nggak diajarin itu ya? Makanya itu yang liberal, apa yang konsep HI yang grand. Teori liberal, realis, kemudian satu lagi apa? Liberal, realis, satu lagi apa? Boleh dibantu? Grand teori dalam HI, realis, Marxisme, English School. English School, apa lagi? Marxisme, Marxisme. Mungkin nanti Marxisme belajarnya lebih fasih itu sama Mas Fir. Kalau di realis tadi kita udah cerita ya agak sedikit panjang soal gimana negara lain melihat
posisinya gitu. Apakah negara kalau harus lebih hebat itu untuk apa gitu. Nah, itu tadi ya eh, Survival of the Fittest Alexander Wen kalau teman-teman sempat baca gitu. Nah, kembali lagi kebebasan berserikat dan berkumpul itu ya yang selalu digaungkan dalam kebebasan di era liberal begini itu di poinnya banyak banget ini. Ada di poin 12, 14, 12, 14, 15, 16, nah gitu kan. Maka enggak salah kalau liberalisme itu identiknya dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, kebebasan gitu. Karena itu kebebasan berserikat dan berkumpul. Masalahnya apakah itu memang menyalahi dari hak orang lain atau tidak, itu sebenarnya masalahnya. Dan kebanyakan yang semakin ke sini semakin ke sana. Semakin ke sini semakin malah justru semakin menyalahi hak orang lain gitu. Kayak di poin nomor 16 ya. Every community in which the separation of power and the security of rights is not provided for constitute. Harusnya dalam setiap perkumpulan atau persemakmuran kalau di ya Commonwealth System dulu ya, kalau enaknya Malaysia itu gitu ya karena dia Commonwealth System, Pakistan juga sama, itu separation of power and security of rights itu eh, disediakan karena mereka diberi ya, kemerdekaannya kan diberi. Kalau Malaysia dan negara Commonwealth kan kemerdekaannya diberi, kalau kita kan enggak. Nah, apa bedanya kemerdekaan yang diberi dan diperjuangkan itu kemudian dikit-dikit jadi rebel, dikit-dikit bersuara jadi rebel, dikit-dikit rebuttal ke pihak-pihak yang berwenang. Padahal kan ini diatur, tapi implementasinya jadi bias gitu, karena hak untuk keamanan sendiri itu tidak disediakan oleh negara, tapi hak untuk bersuara disediakan, kan jadi bias gitu di implementasi di bawah di sipil. Nah itu ya, sampai di sini dulu teman-teman, ada yang mau nanya boleh? Ada? Bisa kan aku izin Hah? bertanya? Heeh. Nama Kita kan dari boleh? tadi, nama aku Hayatunisa, aku dari Oke, HIB, ingin oke. menanyakan perihal, tadi kan kakak sempat membahas tentang nilai-nilai dasar liberalisme, dan bagaimana Mm-mm. liberalisme itu sering disalahartikan karena adanya kebebasan itu tadi. Oke. Nah, melihat dari situasi kondisi Indonesia sekarang, yang dimana ideologinya tidak murni liberal, tetapi Mm-mm. masih ada ruang untuk liberal Mm-mm. masuk, apakah nilai dari liberal ini malah positif atau menghancurkan? Kalau dari kita lihat dari kondisi Indonesia sekarang. Dan apabila ia menghancurkan, apakah nilai-nilai dasarnya perlu untuk kita revisi dari konsep liberalis? Seperti itu, Kak. Mas Fir, mahasiswamu keren banget sih Iya dong. pertanyaannya. Iya dong, dosennya siapa dulu? Langsung nggak bisa keluar nanti dari pintu gede. Bagus banget ini pertanyaannya ya, straight to the point ya, langsung ke inti, jebret gitu. Kayak kayak sekarang ini lagi hot-hotnya nih. Kita tuh lagi nggak ngebahas nggak menempatkan liberal sebagai falsafah, tapi kenapa jadi kayak gini gitu ya. Seperti tadi dijelaskan ya. Tadi siapa, Nisa ya? Kayak Nisa? Namanya tadi siapa? Boleh? Nisa bukan? Bukan ya? Betul, Kak Iya. Nisa. Nah, eh, kalau tadi kita udah sedikit ngobrol ya, kita tuh bekas jajahan Belanda kerajaan, Perancis kerajaan, yang sistem liberalnya dari dikotomi kelas itu ada, kemudian kita juga sempat dijajah oleh negara Jepang yang tidak melihat adanya sistem kelas, tapi ternyata mereka mengimplementasikan eh, ini ya sistem kepartaian yang bagus menurut saya ya. Kalau
Kalau Jepang sih paling bagus sih sistem kepartaiannya menurut saya daripada yang sekarang ya. Nah, lagi-lagi dilihat bahwa ada perlu direvisi atau tidak gitu. Kalau gini deh, kita logikanya pakai logika, pakai kurikulum mungkin ya. Yang sekarang ini eh, dari dulu tuh saya kan kalau dari sekolah ya sampai sekarang kita tuh udah ngalamin kurikulum itu yang beda terus, ya kan? Kalian juga pasti dulu, kalau dulu tuh kita masih sistem 4 bulanan, kemudian ada sistem semester, kemudian ada sistem lulus, ada UTBK, ada yang lain, ada yang lain. Kalau kita dari sistem pendidikannya berubah terus, ini efeknya apa? Boleh tahu? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Jadi agak kurang lebih efektif sih Kak, dan karena banyak banget perubahan, jadi adaptasinya juga lebih banyak. Maka konflik juga lebih banyak. Nah, itu dari sistem pendidikan dan kita tuh selalu mengacu ke sistem yang ala Cina, Jepang gitu. Sayangnya partai nggak menganut ke sistem ke sana ya. Sayangnya gitu. Tapi bukan sistem politik ya, tapi sistem partai. Tapi ketika itu ditempatkan di sistem pendidikan, kalau kan kita dibagi-bagi ya, kalian saya sama Mas Fir nih, kita gen apa Mas? Gen milenium kayaknya ya. Terus sekarang ada gen Z, terus sekarang nah gitu. Dengan pembagian itu saja tuh kita udah bisa ngelihat tolok ukurnya. Oh pantes dia kayak gini dulu dia soalnya nggak ngikutin yang semester dulu masih 4 bulanan, makanya kerjaannya ditekan terus, dikit-dikit tes lagi, dikit-dikit tes lagi gitu. Misalnya indikatornya itu. Nah, apa yang terjadi kemudian jika itu direvisi undang-undang? Nah, itu bisa nggak apple to apple banget, tapi secara kasarnya kalau ada perubahan sistem yang tadi saya bilang, saya dulu ngafalin pasal itu cuman sampai 37 tanpa amandemen gitu ya. Tapi sekarang amandemen itu ada yang sampai 4, ada yang sampai 2. Ngafalinnya kan susah nih. Nah, implementasinya ujung-ujungnya ternyata undang-undang itu ada perubahan untuk kepentingan tertentu. Nah, sekarang kalau apa ya, dari perubahan itu kita bisa melihat dari secara kasarnya itu nanti untuk kepentingannya siapa, yang perlu disesuaikan untuk kepentingannya siapa. Dulu nggak ada loh undang-undang yang dui fungsi ABRI kan dihapus. Kemudian ada undang-undang diciptakan ketika Fahri Abres kalau nggak salah, undang-undang untuk tidak menghina DPR. Terus yang TAP MPR menyesuaikan. Terus ya itu kan jadi panjang gitu ya. Nah, ini tadi kalau misalnya kita revisi, maka akan ada pertanyaan setelah itu. Ini revisinya untuk kepentingan siapa? Gitu ya. COVID 2019-2020, saya ingat banget ada 2 pasal baru dan ada 5 kelas baru yang diciptakan itu karena saya waktu itu di rumah sakit ya waktu COVID ya, undang-undang Minerba disahkan itu kan agak shocking soda ya, wah kok gini ya gitu, undang-undangnya kok terus berubah, itu terutama di pasal 3334 SIC tadi ya. Nah, makanya untuk perlu dirubah atau enggak itu harus melihat lagi apakah sudah well maintain itu gitu ya. Ini saya pernah ikut kuliah Prof. Mutar itu ngena banget di kepala saya. Ketika Indonesia implementasi 945 masuk ke bukan masuk ke UN, kemudian keluar dari UN 1950 masuk lagi ke UN, itu kita harus menyesuaikan loh undang-undangnya. Tapi ketika negara-negara yang dalam tanda kutip pemenang perang yang menjadi 5 UN Security Council itu mereka punya undang-undang yang rigid gitu ya untuk undang-undang tentang lampu merah di jalan, bagaimana cara melalui lalu lintas, menyeberang, itu mereka punya undang-undang yang sudah settle gitu. Jadi ketika ada pelanggaran, gampang saja hakimnya langsung melihat merujuk ke undang-undang tersebut. Tapi kan itu lagi-lagi kemerdekaan kita
perjuangkan, dalam tanda kutip tidak diberi. Kita tuh berjuang atas kemerdekaan kita, maka akan sangat deg-degan gitu ya. Kita tahu-tahu sudah harus punya pemerintah, tahu-tahu sudah harus punya DPR, tahu-tahu harus ikut ASEAN, tahu-tahu harus keluar masuk UN waktu itu. Nah, ini perubahan-perubahan itu memang challenging ya, challenging bagi negara-negara terutama di South countries. Kita salah satu di antara banyak South countries. Itu yang challenging. Balik lagi teman-teman, saya rasa kalau pertanyaan ini dijawab, oh perlu banget. Soalnya kita udah tidak lagi melihat adanya representatif yang bagus di DPR. Terus kita mau rubah misalnya. Nah, kita harus punya indikator untuk the latest perubahan ini ngerujuk ke siapa? Lagi-lagi, rujukan kita yang sekarang ini akan banyak sekali berpetualang ke kepentingan ekonomi kah? Kalau misalnya kita mau merujuk ke ala ini nih manifestasi dari value chain-nya Jepang sama Cina nih bagus banget. Kita harus ingat, nah kan akan berdampak dengan kerjasama kita dengan negara-negara yang sudah settle. Misalnya kita punya representatif di G20. Nah ini kan ASEAN plus 6, plus 3. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Itu maka jawaban perlu atau tidaknya saya harap itu bisa dijawab dengan kritis ya, bahwa lagi-lagi kalau memang perlu ya berarti harus ada rujukan yang lebih settle daripada yang sebelumnya, karena sebelumnya kita merujuk pada penjajah. Bahkan sekarang ini katanya Mas Fir nih kita masih belum merdeka. Nah itu teman-teman agree or disagree? Coba. Halo? 80 Agree, tahun loh. agree Kak, Agree sih. agree banget, Setuju Kak. Setuju. Udah Setuju. benar banget, berarti. setuju banget Kak. Udah benar berarti Mas Fer ngisi kelas ini ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah cukup menjawab atau masih perlu dijelaskan? Boleh? Sudah Kak, makasih ya Kak. Kita lanjut ya. Ada sedikit sih, sedikit ini meringkas saja, nanti bisa dicek di PDF-nya. Revolusi Britain, jadi bahwa dulu tuh Britania Raya tuh nggak segede ini juga. Kalau perang Sparta sama Athena, kemudian 300, kan banyak ya teman-teman yang nonton 300 gitu. Nah itu deal or no deal ya sih. Setuju atau diperangi kan gitu ya. Nah sama Britania Raya yang dulunya pengen banget menguasai wilayah atas sedikit sudah Arktik gitu ya, itu juga punya filsafat yang sama gitu. Kita harus menjadi lebih besar powernya. Nah itu British Brothers Revolution 1688. Nah itu lebih besar itu menurut dia aja. Negara-negara lain kan belum tentu membutuhkan yang besar, tapi kemudian diimbangi dengan mimpi yang besar itu tadi. Tapi kita punya keanggotaan di NATO, terus negara-negara yang di wilayah dekat-dekat Arktik juga mulai disambangi oleh tentara dari NATO untuk latihan militer. Gimana coba kalau nggak bergabung kan gitu ya. Kalau jawabannya udah bukan deal or no deal, tapi now or then gitu ya. Bergabung sekarang atau nanti gitu. Itu bukan deal or no deal lagi. Then the American Revolution of course 1666 yang tadi bahwa gimana loh kalau misalnya sistem bukan polis ya kalau Amerika. Kalau Amerika kan lebih ke sukuan gitu ya. Gimana loh kalau misalnya setiap hari mereka harus melihat anak kepala suku diambil oleh penjajah. Kemudian mereka berburu dan meramu ya mereka itu ya kan hidupnya seperti itu orang Indian, dan setiap hari mereka harus bekerja membangun, kan memang nggak disuruh sama nenek moyangnya, tapi tiba-tiba ada orang datang yang nyuruh membangun negara, kan bingung-bingung juga. Dengan catatan itu lagi bahasa yang nggak sama. Ada yang bisa bahasa Indian di sini? Kalau bahasa Inggris saya yakin ya semua udah pada pintar-pintar bahasa Inggrisnya.
Nah, itu yang kemudian membuat, wah ini harus diperangi nih, gitu kan. Memang itu insting manusia ya. Kalau ada, apa ya namanya ya. Kalau sekarang kan kalau ada di kelas kalian ngetok pintu dengan orang white collar gitu kan pasti, wih ini kerjasama nih pasti ngajak kerjanya. Kalau zaman dulu kan enggak. Kalau ada sekompi gitu, jenderal sepasukannya sekeluarganya datang ke wilayah kan mereka nggak ngelihat ini akan kerjasama, tapi ngelihat ini sebagai menjajah kan gitu. Tapi masalahnya mereka tidak merasa menjajah itu tadi. Kalau ada anak kecil lewat di depan kita nggak pakai baju, logikanya kita harus memberi mereka peradaban gitu. Pakailah baju, kemudian berdirilah mesin-mesin industri yang pertama kali ketika pasca ya, pasca mesin uap revolusi industri nomor 2 ditemukan itu berdiri yang paling banyak manufacturers itu di bidang industri kain gitu. Karena memang itu peradaban itu dari orangnya, berbaju enggak. Ini logikanya dasar sekali ya. Nah itu, tapi dari revolusi industri kan kemudian penyerapan SDM, value chain, lanjut lagi ke digital, bukan digital ya, marketing, kemudian lanjut lagi kan besar itu, dan sebagian besar masih bergantung pada migas gitu. Kenapa harus bergantung pada migas? Konsekuensi setelah ditemukan mesin industri kan kalau jalan mesinnya harus pakai batu bara. Nah, negara-negara yang kemudian disasar untuk melakukan kerjasama adalah mereka yang punya minerba gitu. Minyak bumi ada di laut, wilayah Pasifik, kemudian Indian Ocean. Maka eksplorasi besar-besaran adalah di negara tersebut. Maka jangan heran kalau ZEE itu penting banget. Karena itu yang pertama kali disclaimer itu. Kalau di laut lepas bolehlah, tapi kalau di ZEE itu sudah sovereign dari negara tersebut. Nah, masalah dari banyaknya karena sudah terbiasa em, pola industri itu manusia menjalankan mesin, kemudian adanya pabrik itu mengurangi kesenjangan kemiskinan atau wage system yang ada di negara itu. Ini yang doktrin ini yang terus membuat, oh aku harus nyari kerja nih. Kalau misalnya teman-teman kan, kalau yang cewek ini kalau misalnya ada orang yang apa datang melamar, bapak ibunya nanyanya apa? Misalnya, pertama nanyanya apa? Pekerjaan nggak? Mm-mm. Pekerjaan kerjanya di mana? Kalau nanya jus berapa hafalnya, ada nggak yang kayak gitu bapaknya? Atau udah ke gereja sampai berapa kali? Atau udah haji berapa kali? Jarang ya yang nanya itu ya. Nah, tapi ketika pertanyaan selanjutnya dijawab gitu. Oh, di Freeport. Pertanyaan selanjutnya apa? Setelah jawabannya Freeport gitu. Pertanyaan selanjutnya dari bapaknya apa kira-kira? Kuliah di mana dulu? Punya di mana, pekerjaan, terus penghasilan, gitu ya. Kalau ini kemarin ada Gresik ya, smelter Gresik itu buka lowongan. Buka lowongannya tuh yang menarik di situ ya, dibuka lowongan untuk wanita juga. Tapi udah menjadi ini ya, rahasia umum ya. Kalau orang Indonesia kerja di Freeport, mereka jadi tenaga apa? Halo? Biasanya lowongan yang dibuka untuk orang Indonesia kalau di Freeport jadi apa? Halo, boleh loh mau raise hand? Ditunjuk boleh nggak? Boleh ya? Saya pengen kenal aja. Tak kenal maka tak tahu ya. Farisa Aurel ada? Mana? Farisa Aurel?
nggak ada. Siapa yang bisa berpendapat? Biasanya kalau kerja di Freeport, posisi orang Indonesia jadi apa? Boleh. Erik, Erlin, ada? Tapi pernah baca nggak lowongan kerja di Freeport gitu? Pernah baca nggak teman-teman? Izin Kak, Mm-mm. Eh, Rizky. ya Mm-mm. mungkin operator alat berat Kak. Mm-mm. Operator alat berat. Terus pernah di smelter Gresik itu ya, yang kemarin itu. Dia ternyata teman-teman, ini keluhan dari sana ya. Eh, untuk tenaga ahli itu disahkan undang-undangnya, dia boleh menerima WNA. Dan itu WNA-nya kalau yang di Gresik China. Kalau yang di Morewali, Morewali, Mandailing, eh, itu eh, pengolahan ini ya, kayak batu bara dan sejenisnya, bukan bukan kayak Freeport yang emas gitu ya. Itu WNA juga tenaga ahli. Dan itu disahkan di undang-undang. Undang-undangnya mensahkan bahwa WNA itu diperbolehkan untuk bekerja dalam prosentasenya dibuat 30 waktu itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Dan hanya untuk tenaga ahli. Hanya untuk tenaga ahli. Tapi implementasinya ternyata tenaga ahli. Maksudnya gini, 30% itu WNA hanya untuk tenaga ahli. Tapi implementasinya orang Indonesia atau pribumi atau orang lokal atau indigenous people yang ada di situ tidak diperbolehkan untuk mengisi itu. Kan implementasinya jadi bias ya. Padahal itu 30% dari situ. Maksudnya begitu. Nah ini ternyata sistem kelas itu, sistem kelas. Dikotominya jadi begitu gitu. Yang terjadi malah yang tidak sesuai dengan yang diundang-undangkan gitu. Harusnya kan kalau misalnya memang 30% itu eh, kuota yang diisi oleh WNA gitu. Dan itu masih ada chance kan untuk pribumi atau yang tadi saya bilang local people itu untuk ngisi di situ. Nah, tapi malah itu sudah disediakan untuk itu gitu, WNA. Jadi hanya untuk WNA. Maka yang terjadi ini tadi, yang dikejar apa? Oh, ternyata yang dikejar adalah sistem indikator GDP, GNP, ya itu lagi-lagi dari faktor atau sektor migas. Nah, konsekuensinya panjang ya teman-teman. Konsekuensinya dari penemuan mesin uap, penjajahan, kemudian ada manufacturers, kemudian ada banyak sistem industri yang berbasis manusia, maksudnya yang belum digital gitu ya. Itu konsekuensinya panjang. Ternyata dari situ mereka melegalkan atau melabeli ini dengan kerjasama karena diupah gitu ya. Nah, sama yang dulu Indonesia juga katanya dijajah Belanda ya 3,5 abad, tapi mereka tidak merasa menjajah gitu karena mereka memberikan upah, tapi diharuskan membangun. Nah kan, nah kalau dijajah kan nggak dibayar upahnya, tapi mereka udah berpikir ini berupah gitu. Nah makanya mereka nggak merasa menjajah. Di buku SD saya Indonesia dijajah nah gitu. Nah ini framing ini yang kemudian melihat segala sesuatu implementasi yang dipaksakan kok legal ya gitu. Nah itu sebenarnya yang keynote yang tadinya pengen human rights tapi kok malah justru violence of human rights gitu. Ada nggak sih negara yang datang gitu, udah saya cuma mau duduk aja di sini, saya cuma mau melihat, mau observasi, kemudian silakan kalian hidup sesuka kalian, kalian nggak harus sama dengan saya gitu. Penjajah yang kayak gitu ada nggak sih? Ada nggak ya? Yang langsung mengusung konstruktivis gitu, the way you are gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Sepertinya Halo? tidak ada, Kak. Sepertinya tidak ada. Mm-mm. Masalahnya mereka punya indikator yaitu negara mereka gitu.
negara penjajah itu lebih baik, indikatornya itu. Itu kemudian selesai di 1945, dekolonisasi, Declaration on Human Rights, bahwa tidak ada negara yang berhak menjajah negara lain gitu. Nah, tapi Afrika atau wilayah bagian selatan itu ngerasa kebingungan gitu, karena biasanya mereka hanya disuruh untuk nyari batu, batu permata misalnya, disuruh untuk mengolah terigu, nah kayak gitu. Tapi begitu dimerdekakan kan mereka bingung. Nah, alhamdulillahnya Indonesia nggak sebingung itu, karena ketika dijajah ada beberapa banyak ya, banyak banyak yang disekolahkan ke Belanda, banyak anak-anak sultan yang mengenyam pendidikan. Nah, maka ketika balik mereka bisa menjembatani untuk menjadi negara baru itu. Ya, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di wilayah Timur Tengah juga sama, di Arab Spring ya, Libya, Tunisia, gitu-gitu, yang melihat rezim ini kok jadi beda ya, kok negara kita nggak sama-sama negara yang itu ya, gitu. Yang biasanya tadinya otoritarian gitu, yang biasanya ngelihatnya along the way itu kayaknya memang pemerintah yang paling benar dan kita nggak boleh melawan gitu, itu kok kayaknya udah nggak berterima ya di logika waktu itu yang ditandai si dan Simat sama Nahda. Muncullah beberapa gerakan-gerakan yang membuat eh, demokrasi itu yang ala barat yang bagus, karena nah gini, ini kan dulu nggak ada WA ya teman-teman, dulu itu kan nggak ada WA, nggak ada email, jadi mereka hanya berkirim kabar bahwa ini udah menguasai ini udah menguasai ini, maka kita akan ini nah gitu. Berkirim kabar ini loh yang kemudian membuat diplomasi ini agak susah ya, karena nggak ada WA group gitu-gitu ya, makanya humor. This is the scholars. Kayaknya lebih pintar kalian lah ya kalau baca ini, bahasa Inggrisnya ya. Ada John Locke, ada Adam Smith, ada John Stuart Mill gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca bukunya ya. Eh, Asal mula dari mereka-mereka. Tapi justru teman-teman yang banyak di liberal, tokoh-tokoh ini saya tandain sama yang banyak tokoh-tokoh di liberal itu justru mereka yang eh, apa? Yang Katolik Ortodok gitu, yang melihat Tuhan itu yang paling benar. Maksudnya politik yang berdasarkan perjanjian lama ya, itu yang paling benar. Ini bisa mungkin saya salah ya, tapi sebagian besar itu kayaknya ke sana sih arahnya, karena melihat bahwa violence of human rights itu tidak sama dengan Alkitab, makanya mereka harus melihat ini harus ada yang dibenahi gitu. Eh, itu yang bedanya setelah bukan ya, itu yang menjadi milestone, bukan bedanya ya. Kalau di Revolusi Prancis kan mereka ada revolusi setelah bukan sebelum perang ya. Sebelum Perang Dunia, mereka sudah berkecamuk sendiri di wilayah atas dan sipilnya. Kemudian, nah ini setelah World War II ada milestone yang berbeda. Milestone-nya apa? Bahwa demokrasi itu sama dengan perdamaian. Nah, indikator itu yang kemudian melihat perdamaian itu yang gimana sih, menghindari perang. Perdamaian itu gimana sih, yang ada kerjasama ekonominya. Orang-orang harus sibuk untuk kerjasama ekonomi supaya nggak terjadi perang lagi. Nah, efeknya ke sana. Jadi untuk menafikan pikiran untuk menguasai negara lain gitu, itu harus melalui economic cooperation. Nah, bagaimana caranya? Di masing-masing region harus ada penguasa, dalam tanda kutip penguasanya ya, melalui regional security. Ya, sekarang banyak di apa ya? Banyak dilakukan gitu, itu berkiblat pada NATO. Kira-kira gitu. Nah, di sini
epistemologi liberalism. Kalau yang tadi kita bahas tentang bagaimana negara itu melihat kenapa saya harus dijajah gitu. Nah, kalau dari epistemologinya kita melihat ini adalah abad pencerahan gitu ya. Eh, Berasal dari itu tadi ya, berasal dari keinginan untuk terhindar dari eh, apa ya, arogansi pemerintah gitu. Kalau di sana kan mereka nggak langsung se-civilized ini ya, teman-teman. Mereka juga menjalani jalan yang terjal untuk mencapai eh, maintain di bidang political system dan ekonomi itu dari peradaban yang keras gitu ya. Karena memang kalau wilayah Yunani itu kan memang ya upeti dikasih ke raja, rakyat tidak boleh kaya kan memang sistemnya begitu. Yang kemudian melihat, oh sama-sama manusia. Nah ini value sama-sama manusia, sama-sama negara, sama-sama. Ini value-nya yang kemudian melihat gimana kalau kerjasama, gimana kalau nggak saling menjadikan lebih di antara yang lain. Nah ini classical liberalism, 19th century, social liberalism, in 20th century, itu yang perubahan-perubahan epistemologinya. Apa sih yang menjadi pembeda atau keywords dalam setiap uh, classical revolution, social liberalism, classical liberalism, social liberalism itu apa gitu? Bahwa sudut pandang terhadap kerjasama itu berbeda. Kalau periode abad 19 itu pemerintah itu tidak boleh banyak ikut campur karena kan akan datang penjajah untuk membuat new order. Jadi kalau pemerintah banyak ikut campur nggak terjadi nih perdagangan bebas gitu-gitu. Kalau di 20th century yang menjadi apa ya indikatornya atau milestone dari epistemologi liberalism adalah perbedaan atau perubahan paradigma gitu ya dari terms of liberal to describe support of government. Malah justru kayak ekonomi itu harus mendukung pemerintah gitu. Ekonomi yang ada di wilayah region bukan ya kewilayahan atau plotting penjajahan itu harus senada dengan policy si pemerintahnya gitu. Ini yang nah kalau sekarang ya abad berapa ini ya 21 ini kita udah beyond ini bukan hanya mendukung pemerintah ekonomi itu. Ekonomi itu harusnya mendukung masyarakat gitu ya. Yang sekarang kita banyak ngelihat UMKM udah pada banyak yang ekspor, melihat bahwa negara sebegitu fleksibelnya untuk memberikan chance untuk masing-masing MNC itu bisa go abroad, nah, kayak gitu-gitu. Itu malah ke sana sekarang. Bagusnya gitu ya, bagusnya. Kita nggak boleh ngelihat ini uh, semuanya jeleknya gitu nggak bisa. Ini ontologi liberalism. Nah, apa yang menjadi objek gitu ya? The extent of the greatest possible range of object sama restraining the ascription of existence exclusivity. Yang tadinya penjajah justru eksklusif ya kalau di negara yang dijajahnya gitu. Nah, kalau sekarang kita ngelihat kok malah justru akses kepada kalau ini pertanyaan agak ini ya ambigu ya. Ada nggak sih pribumi yang apa namanya ya, yang membelot bukan membelot ya, yang mendukung ke penjajah gitu dari zaman dulu ada nggak? Ada nggak?
Ada nggak ya pribumi yang justru mendukung penjajah yang datang ke negara yang dijajah itu ada nggak? Ada. Ada. Sampai sekarang ada nggak? Ada Kak, Tujuannya apa? biar mendapat keuntungan pribadi. Apa lagi? Mereka melihat peluang. Peluang untuk Berkuasa. Hmm. Ya, itu saling berjabat tangan itu yang nanti disebut neoliberal. Nah, penghapusan kalau dulu kan ada geng, kalau saya nyebutnya geng arisan ya. Geng arisan itu kan nggak G20 dulu ya, karena memang sebelum ini kan nggak sampai 20, nggak ada 21, nggak ada. Jadi geng ini ya ngelihat bahwa oh kita setiap pertemuan harus melaporkan kemajuan apa gitu ya. Oh, kita setiap pertemuan harus melaporkan kita udah deket ke negara dan cooperationsnya harus engage ke wilayah Pasifik atau transit-transit yang lain kan gitu ya. Makanya geng itu kemudian jadi eksklusif kan begitu gitu. Semakin tinggi bargaining positionnya gitu, semakin bisa terlihat, oh negara ini memang bagus kayaknya ya, ayo kita dekati. Nah kira-kira itu tujuannya ya. Nah ini yang menjadi refleksi, aksiologi liberalism. Semakin ini logikanya begini teman-teman. Semakin diberi kebebasan, orang kan justru atau negara kan justru melihat bahwa ini saya maunya bebas, ini saya maunya bebas, semua maunya bebas kan gitu ya. Maka persaingan antar misalnya kalau ASEAN ya, negara Indonesia dengan anggota ASEAN yang lain itu malah justru lebih lebih kelihatan karena semua melihat ini adalah akses yang terbuka lebar dan bisa dijangkau oleh semuanya gitu ya. Nah, kalau ini terjadi di sipil, di wilayah sipil, this is our in the name of human rights gitu. Maka ketika orang yang saya juga kemarin menjelaskan ini ya, ketika orang yang LGBT kemudian ini human rights gitu, ketika orang yang korupsi, nah ini human rights, nah gitu, jadi lebih individu, lebih kelihatan bahwa dia itu apa aja merasa tersaingi, lebih fobia gitu. Nah ini in short ya, rasionalisme itu malah justru melihat semuanya jadi kepentingan properti gitu. Ini kemarin saya juga sudah menjelaskan bahwa ada salah satu mahasiswa kami yang magang di LKPP, mungkin sama di sana juga ada program magang ya. Jadi LKPP ini kan tujuannya adalah menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah gitu. Kayak saya kan memang kepo ya, maksudnya apaan sih kayak gini yang diurusin ternyata beneran ini meja tong sampah yang dipakai di kementerian dan pemerintahan itu emang harus seizin LKPP. Jadi mereka mengajukan anggaran terus nanti pengadaan proyek terus kerjasama dengan negara. Lah kalau cuma meja tuh loh sama Jepara kan nggak apa-apa tuh. Kok harus labelnya itu gitu. Kan saya kepo ya. Maka pertanyaan saya pas waktu itu gimana penyerapan ini waktu kita berkunjung ya, waktu kita uh, berkunjung ke LKPP-nya langsung. Penyerapan UMKM berapa besar untuk pengadaan barang gitu. Serapannya 30% maksimal. Kenapa cuma 30%? Kenapa mereka lebih memilih barang-barang impor gitu. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya kan. Nah ternyata teman-teman negara yang tidak atau bukan menolak ya, kita kan memang tidak menyetujui adanya LGBT atau pernikahan dengan sesama jenis gitu ya. Ini terjadi dengan Meksiko, dia satu-satunya negara di United States yang tidak setuju. Kemudian proses pengadaan barangnya nggak disediakan. Jadi sebegitu apa ya berdampak ya ternyata yang kayak gini tuh berdampak sekali gitu.
Nah, ini yang kemudian menjadi landasan moral etik ya. Loh, kok ngefek? Loh, kok ini kalau sekarang mungkin kalau di tingkat sipil kok baperan sih gitu ya. Tapi memang itu negara yang tidak sesuai karena itu berkaitan dengan foreign policy Kanada sendiri kalau negaranya tidak setuju dengan itu ya foreign policy-nya mereka gitu mereka nggak mau kerjasama di bidang sosial. Nah, makanya eh, kalau anak HI nggak tahu apa ya resep obat farmasi itu wajar ya. Tapi kalau misalnya kita udah ngobrol nih LGBT dengan HI hubungannya apa? Kok nggak tahu? Nah, makanya ini harus harus melihat dari prinsip liberalism ini gitu. Values-nya itu udah menyebar sampai kemana-mana. In the name of itu tadi human rights. Jadi semakin ke sini malah justru implementasinya semakin ke sana. Conduct rule of law-nya juga semakin melihat ada pengerucutan kepentingan misalnya. Itu mungkin sedikit dari saya. Mas Fir, saya udah melampaui batas nggak sih? Saya harusnya jam berapa? Harusnya sampai jam 12.40, Mbak. Ini nih senior yang selalu teman-teman boleh kalau misalnya ada yang mau nanya, Mas Fir nggak boleh nanya, senior dilarang nanya. Silakan teman-teman boleh. Ada yang mau nanya? Kak, aku mau nanya, Kak. Izin, Kak. Namanya siapa? Kenalkan nama saya Faiza Zafira Jukunia, Kak. Aku dari kelas B. Aku mau nanya tentang kondisi Indonesia sekarang ini loh, Kak. Kan gitu, kalau demo-demo aku lihat aparat atau TNI atau Polri itu bersifatnya anarkis kayak kekerasan gitu, Kak. Sedangkan aku kemarin lihat berita di Korea Selatan itu aparatnya santai-santai aja, Kak. Cuma liatin, nggak ada ricuh. Tapi kita katanya negara demokrasi, Kak. Kenapa harus dikekang ke apa kebebasan berpendapatnya, Kak? Satu lagi di Instagram udah nggak bisa live, sekarang di TikTok udah nggak bisa live. Jadi yang kayak anak narsis kayak aku agak kesulitan, Kak. Maksudnya kenapa nggak bisa live gitu? Kan kita demokrasi, Kak. Sedangkan di Beral aja tadi ada yang kakak bilang ada hak apa hak kebebasan berpendapat atau hak berpolitik bebas gitu, Kak. Sedangkan kita negara demokrasi kok hal seperti itu aja dikekang, Kak. Apakah pemerintahnya takut banget sama masyarakatnya yang dibilangnya bodoh sama ini, Kak? Gitu kan. Gimana menurut pendapat kakak, Kak? Mantap banget Mas Fir. Pertanyaan pertama ya, pelan-pelan ya. Kenapa ada represif dari angkatan bersenjata ya yang seharusnya melindungi pemerintah? Tindakan represif ini sebenarnya pas waktu dulu sempat ya, saya lupa 2021 kalau nggak salah, saya kesini itu 2021 kalau nggak salah itu sempat kita tuh apa ya ditutup akses untuk kayak gini. Kalau dulu kan belum ada TikTok seviral ini ya. Kalau dulu tuh WA itu kalau kita ngedukung Palestine terus WA kita tuh auto block. Terus kita harus ganti nomor. Ya gitu. Pokoknya kayak gitu terus sampai ada yang akhirnya versinya bukan Palestine tapi versinya semangka gitu. Itu terus di 2022 kalau nggak salah. Akhirnya saya sama Mas Fir ya waktu itu terus kita publikasi yang melihat bahwa ini ada paradigm shift yang berbeda. Kenapa negara lain kok biasa aja ya? Kenapa negara kita kok represif banget ya? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada itu ya perubahan paradigma itu tadi ya. Se ini saya baru share juga di status WA saya baru tadi pagi ya. Serepresif apa sih aparat ini ya? Ternyata teman-teman ada SOP ya yang dilakukan oleh pemerintah atau polisi
atau lembaga negara yang punya kepentingan waktu demo, itu mereka diperbolehkan untuk menembak di tempat gas air mata atau eh, apa namanya ya, Peluru karet, Kak. peluru karet jika ada desakan. Kan kalau polisi itu harusnya memang terdesak nggak terdesak mereka nggak boleh baper ya. Ternyata itu ada sekelompok kecil yang memang menyamar kemudian membuat demo ini lebih persuasif dan lebih uncontrol gitu ya. Maka diperbolehkan. Padahal yang teriak-teriak intelnya sendiri. Dan itu kan memicu, ya namanya juga masa ya nggak mungkin KTPmu mana, ini siapa ini kan nggak mungkin. Nah, ketika ada represif begitu, maka ini mau nggak mau harus bertindak karena masuk SOP nih. Oke, 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 deal. Nah, gitu. Ketika di lapangan mereka ditanya siapa tadi yang nembak kan, eh, apa namanya, Prof, Prof, apa namanya Mas, polisi militer PM-nya juga kebingungan karena harus melihat CCTV yang gitu-gitu kan. Nah, kenapa Indonesia tidak live TikTok kemudian ya ini deh, bahasa kasarnya gini aja deh. Kita maunya negara ini ada yang diperbaiki dari tunjangan tersebut ya, kan memang pemicunya memang tunjangan yang gila-gilaan ya kan. Kita aja yang jadi dosen ini ya gini gitu. Nyicil rumah mau nyicil berapa tahun gitu ya. Jadi curhat. Makanya ketika itu digoreng itu tadi yang ada masuk oknum-oknum itu tadi terus menjadi pembakaran massa. Nah, ini yang kemudian legitimasi, ini permainan katanya gitu ya, ada SOP yang dilanggar. Legitimasi untuk Izin melakukan sebentar dulu, Kak. Izin sebentar dulu, Kak. Masalah SOP yang Kakak bilang tadi untuk kepada kepolisian atau polisi militer TNI Polri itu saya menyanggal sedikit, Kak. Saya ada tahu sedikit tentang peraturan untuk demonstran bagi Polri itu sendiri, Kak. Setahu saya pengamanan dalam demo ataupun itu ada 3 lapisan untuk apa, Kak? Untuk polisi yang pertama itu mereka tidak memakai shield apapun, body apapun kalau itu tidak ricu. Yang kedua, mereka sudah memakai untuk kayak tank apa namanya? Pembatas untuk badannya itu sama rompi dan apa itu yang lapisan kedua. Yang ketiga baru yang barakuda kemarin, Kak. Namun di lapangan kemarin, Kak, di Jakarta itu mereka langsung kepada shield yang ketiga, lapisan ketiga, Kak. Apakah menurut saya, Kak, polisi-polisi zaman sekarang itu kan seusia sama kami, Kak, mahasiswa kami itu. Mereka itu kena di problem solvingnya itu, Kak, efek dari yang anak tamat, bukan merendahkan, Kak, yang seumuran kami diberi kebebasan atau dia punya yuridis tersendiri dan dia sok tahu akan hukum itu, Kak. Itu, Kak, yang apanya. Menurut saya sih kalau ke depannya untuk penerimaan-penerimaan aparat itu sebaiknya dari sarjana dulu, Kak. Kalau tamat SMA itu kan kadang kita belajar tidur, Kak, gitu. Itu sih, Kak, tapi negara Indonesia ini sepertinya udah ada desas-desus untuk agresi militer deh, Kak. Soalnya udah lengkap banget nih ciri-ciri kita akan agresi militer, Kak, gitu. Yang saya takutkannya itu tadi, Kak. Takutnya kita sebagai mahasiswa ini gitu tadi, Kak, kita bisa ditangkap di tempat tanpa melakukan peradilan atau hukum duluan. Takutnya itu sih, Kak, gitu. Mereka bersenjata, kita tidak gitu, Kak. Kenanya di situ aja, Kak. Sehebat apapun kita bela diri apapun, atlet apapun itu nggak bisa, Kak. Mereka pakai senjata gitu. Itu yang saya takutkan sekarang, Kak. itu dicatat ya, Mas Fir, untuk penerimaan polisi nanti nggak boleh yang STM atau SMA ya, Mas. Jadi harus sarjana. Siap, Gitu. Ustazah. Jadi ini info Mas Fir, info. Kemarin itu mahasiswi kami kan ada yang di Bali, dia ikut demo. Itu satu loh Mas, satu. Dia satu orang alumni kami, terus dia lawan polisi. Jadi dia bukan ngebentak, tapi adu argumen di tempat. Kira-kira yang menang siapa, Mas? Yang menang polisi. Yang menang. Masalahnya tuh gitu loh, Mas.
Jadi ketika ini dia update infonya, terus kita akhirnya dari Gontor kan ngelihat ini kayaknya urgent nih anak ini butuh dibantu. Tapi kan masalahnya dia di Bali ya, teman. Jadi ketika dia satu orang lawan segitu banyak dan dia wanita sendiri di situ lawannya segitu gede-gede orang ya. Dan yang biasa dilakukan adalah merekam, kemudian di-share gitu hasil percakapan atau debatnya dengan polisi yang tadi katanya STM itu, SMA itu. Kalau anak STM sekarang malah udah bersatu dengan masyarakat. Kalau berani tangan kosong gitu ya. Nah, ini tindakan represif itu tadi yang sampai shield 1, 2, 3. Nah, ini kan kita ngelihat dari video short ya. Saya yakin mungkin kita satu kata ya, kalau sebenarnya lawannya kita tuh bukan rezimnya, tapi memang sistemnya yang nggak ngelihat bahwa ada masalah di ekonomi UMKM misalnya, ada masalah di petani, kok yang di atas nggak mau tahu banget gitu ya, segala pajak dinaik. Tapi itu berlaku di semua tempat ya, pajak di Semarang, di Pati, di pajak pendapatan daerah itu semua naik semua, dan itu kan memang mengacu dari atas gitu ya. Nah, makanya kalau kenapa kita membandingkan ini ke Korea, negara-negara maju dan yang lainnya, kenapa mereka pakai shield 1 gitu? Kenapa mereka cuma diem di tengah terus diginiin? Nah, karena memang disuruh demo pun mereka gitu ya, disuruh demo pun Korea, bukan Hong Kong, Taiwan itu kalau demo sampai berhari-hari dan tanpa kekerasan gitu. Dan tidak ada intel masuk yang dipastikan bahwa Hong Kong tidak mau menjadi bagian dari Cina kan gitu. Taiwan tidak mau menjadi bagian Cina daratan kan gitu. Bahwa kita masih bisa kok tanpa Cina. Itu sebenarnya yang mau dipastikan di Taiwannya sendiri untuk apa ya, disclaimer ke internasional itu kan memang itu gitu. Tapi kan di sini kan penjarahan terjadi. Ya kalau nggak bisa di situ kita buat di sini. Ini di Ngami sendiri, ini di Ngami Mas. Ini sekarang lagi ada gerakan aksi damai. Saya yakin di postingan kalian di program apa komunitas mahasiswa juga di Jogja kemarin ada yang meninggal di Makassar. Kenapa harus terjadi seperti ini? Ya karena demonya tidak murni semuanya mahasiswa gitu. Kalau di Hong Kong, di Taiwan mungkin memang tidak semua mahasiswa, tapi mereka sudah melihat bahwa hal ini dilarang, hal ini diperbolehkan. Nah, tapi ya bukan saya kayak mendukung polisi ya, kok kayaknya saya juga mendukung polisi dari isi pembelaan ini. Nah, ini masalahnya ada itu tadi ya, sistem perekrutan DPR, sistem perekrutan polisi itu yang harus dipertanyakan dan itu menjadi apa ya modal besar untuk menjaga keamanan dan ketahanan di negara kita gitu. Jadi kenapa kitanya nggak sama kayak negara lain ya karena pendemonya unsurnya juga beda yang disuarakan. Beda ya kalau misalnya orang di Taiwan yang di Hong Kong itu yang berdemo juga mereka yang paham gitu ya apa yang diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan. Kalau kita kan banyak sekali banyak penyusup dan banyak sekali orang yang melihat ini mumpung nih, ini mumpung nih gitu. Jadi ikut aja udah gitu. Itu yang menurut saya ya, menurut saya. Mungkin menurut Mas Fir ada yang beda. Gitu. Gimana Mas Fir? Iya, kan pelajarannya itulah pencapaian demokrasi di setiap negara itu berbeda-beda cekonia ya. Jadi apa Siap, ya? siap Bang. Faizah Zafira Jekonia ya. Jadi memang Siap kita Mas. juga harus belajar bahwa ternyata untuk berdemokrasi itu kita tidak hanya berharap bahwa itu terjadi pada proses-proses yang prosedural saja. Kemudian juga prosedural ini maksudnya kayak pemilu gitu kan. Kalian pasti udah belajar lah tentang itu. Kemudian juga belajar berdemokrasi itu juga bukan hanya sebenarnya ya dituntut pada aparat pemerintah saja, tetapi berdemokrasi itu juga harusnya menjadi bagian dari kehidupan semua unsur masyarakat, termasuk ya para demonstran juga, terus kemudian juga
aparat negara, baik itu sipil maupun militer, karena kan eh, aparat keamanan seperti polisi itu kan sebenarnya sipil yang dipersenjatai. Kalau yang kerjanya kan dia emang untuk ngejaga keamanan aja, tapi kalau yang untuk pertahanan dari luar itu kan militer gitu ya. Iya. Walaupun dalam beragam perspektif, bagaimana mungkin misalnya polisi kemudian tentara itu berdemokrasi? Sebenarnya kan tetap aja bisa, mereka juga manusia gitu loh. Makanya kan kadang-kadang kan kita juga belajar bahwa ngajarin demokrasi ke polisi dan militer itu emang nggak mudah untuk ngajarin demokrasi ke mahasiswa seperti kalian gitu. Ya, itu bagian lain yang bisa kita apa namanya ya, yang bisa kita perluas pembelajaran kita. Karena demonstrasi itu sendiri sebenarnya kan bagian dari berdemokrasi juga. Masalahnya ketika berdemokrasi itu tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, artinya secara kultural tidak menjadi bagian dari kehidupan bersama kita, emang yang selalu ditakutkan itu akhirnya akses ke kekerasan itu terjadi. Kemudian aspek lain dari misalnya kenapa masyarakat yang berdemonstrasi, baik itu mahasiswa maupun yang lainnya yang terlibat dalam unjuk rasa atau aksi massa gitu ya, gampang terprovokasi, memang ya harus kita akui masih terlalu banyak kelemahan ketimbang kekuatan sosial ekonomi keseharian masyarakat juga gitu kan. Kalau ibaratnya kan oportunisme itu selalu menjadi potensi yang ada pada setiap orang, setiap kelompok masyarakat. Nah, bisa saja ketika awalnya niatnya memang hanya mau unjuk rasa atau demonstrasi, tapi ternyata ada peluang untuk mendapatkan hal lainnya, terprovokasi itu sangat mungkin terjadi gitu loh. Makanya kan itu kenapa kita belajar eh, bahwa yang harus kita pahami, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial itu harus seimbang, sama-sama kuatnya. Kalau enggak, berdemokrasi itu akan gagal gitu ya. Hidup yang apa ya? Hidup yang kuat, yang stabil, yang mapan yang diharapkan oleh setiap orang itu kan kuat secara ekonomi, kemudian secara politik juga kuat. Artinya gini, masyarakat juga punya pengetahuan yang cukup untuk berpolitik. Kemudian juga secara budaya juga kita terbiasa dengan budaya yang partisipatif dan emansipatoris. Makanya kan kayak aku sama Mbak Dwi gitu, nggak ngebatasin kalian untuk bertanya gitu. Itu karena memang itu salah satu cara bagaimana mengapresiasi mahasiswa. Karena kan apa namanya? Kalau kalian tidak dibiasakan untuk partisipatif dan emansipatoris, kita juga capek sendiri kan. Ntar Mbak Dwi ceramah mulu selama 2 jam lebih tuh capek kan, gitu. Nah makanya kalian juga satu sisi kedewasaan berpolitik ya, selain kesadaran politik di awal sebagai sebuah syarat bagaimana kehidupan demokrasi itu bisa berjalan baik, ada kedewasaan berpolitik yang juga harus kita pahami dan kita pelajari, kita pahami dan kita praktekkan. Nah, sebenarnya itu juga relate dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti ketika kalian berinteraksi sesama kalian, dengan dosen kalian, dengan orang tua kalian gitu. Kalian merasa bahwa ketika kalian mau menyampaikan pendapat apapun, itu kan hak kalian. Tetapi ada juga hal yang harus kalian ingat bahwa, oke, menyampaikan pendapat itu adalah hak, tetapi kalian juga harus paham sampai di mana batas-batas, misalnya apa yang kalian omongkan, bagaimana cara kalian ngomong dan seterusnya gitu loh. Jadi ada kesadaran berpolitik dan ada kedewasaan berpolitik dalam berdemokrasi yang seharusnya memang itu menjadi milik siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau 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 itu terjadi, maka kekerasan itu bisa diminimalisir sebenarnya. Masalahnya kan
dari rangkaian yang aku sampaikan tadi, negara kita tuh masih jauh dari situ gitu. Bahkan jangankan masyarakat awam gitu, para elit politik, para pejabat tinggi negara pun sampai sekarang kan masih kalap kalau udah ngelihat duit kan. Makanya korup nggak selesai-selesai menjabat itu satu periode ngerasa nggak cukup gitu. Nah sehingga disitulah seringkali mengapa kita saling mengingatkan itu penting. Nah sebenarnya juga kalau tadi misalnya Mbak Dwi menyinggung apa sih yang memicu demonstrasi besar-besaran kemarahan rakyat Indonesia hari ini tiba-tiba seperti ledakan gitu kan. Pemicunya kan karena anggota DPR RI yang joget-joget kan. Seolah-olah itu kok sepele banget hanya hanya ngelihat anggota DPR itu joget-joget kok langsung marah gitu ya. Karena orang yang ngomong kayak gitu lupa bahwa sebelum joget-joget itu ada rentetan persoalan yang masyarakat tuh udah menganggap ini nggak beradab ini gitu loh. Maksudnya ngeselin gitu. Jadi ada akumulasi dari apa namanya ketidakpuasan yang selama ini sudah menumpuk, tetapi pemerintah kita tuh nggak mampu untuk merespon itu dengan baik. Sementara saluran untuk menyampaikan aspirasi itu juga tertutup kan bagi masyarakat kecil gitu. Sehingga pilihannya adalah ya apa yang mereka pahami gitu. Nah, soal yang lain-lain tadi udah dijelasin oleh Mbak Dwi ya. Aku melengkapi aja. Gitu, Ustazah. Saya kembalikan ke Ustazah. Jangan percaya Mas Fir ya. Tuh, bohong itu kalau saya dibilang ustazah di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup, Kak. Oke. Mungkin itu Mas Fir sedikit dari saya. Barangkali teman-teman berminat untuk nanya, boleh nanya WA saya ke Mas Fir atau mau berdiskusi boleh. Izin saya akhiri pertemuan dari Loh, mata kuliah saya. Loh, kok nggak boleh. diakhiri? Nggak boleh. Oke, Mas, oke. ini ada yang baru masuk loh, Mas, di admin. Oh, iya. Ya biasa lah, Pak. Dari tadi ada yang keluar masuk itu mungkin emang sinyalnya agak payah gitu. Oh, Karena apa ya, Sumbar itu di mm-mm. Padang itu yang berbeda dengan di Jawa itu salah satunya infrastrukturnya begitu, Mbak. Makanya digital divide, kemudian ada gap itu masih nyata di Indonesia. Makanya kalau Be- ah, ah. Makanya kalau aku jadi wali kota Padang atau gubernur Sumbar itu salah satu programnya itu menghilangkan blind spot itu untuk sinyal dan seterusnya. Mendukung Mas Fir untuk sumber lebih baik. Iya, oke Mbak Dwi, makasih ya udah udah menemani kita semua belajar udah 1 jam lebih ya. Karena dari jam 10.15 tadi terus sekarang udah jam 11.48 gitu ya. Jadi emang kalaupun apa namanya masih ada waktu sampai jam 12.40 ya seperti biasalah bahwa SKS itu nggak harus dihabiskan di kelas. Justru mungkin habis ini tepat nanti jam 12 teman-teman mahasiswa kita silakan bersiap-siap untuk bergabung dalam masa aksi yang akan menyerbu gedung DPRD Sumatera Barat untuk mempraktekkan bahwa paling nggak liberalisme itu yang positif gitu ya. Kalau kalau tadi Mbak Dwi menyampaikan ada hal-hal positif yang sebenarnya bagus untuk dipraktekkan ya bisa diperjuangkan dalam hidup sehari-hari ya teman-teman mahasiswa boleh untuk eh memperjuangkannya gitu dalam konteks itu gitu. Jadi silakan aja masih ada waktu untuk bersiap karena kalau nggak salah jam 1 ya undangan untuk berkumpul dan kemudian memperjuangkan memperjuangkan nasib kita semua gitu. Jadi kalau
kalau ada Afan, ada korban lain yang yang kemarin dengan sangat terpaksa dan menyedihkan itu harus kita terima, jangan-jangan besok kita yang seperti Afan dan kawan-kawan yang meninggal itu. Kalau misalnya itu terjadi pada kita, siapa yang akan peduli ke kita kalau kita hari ini nggak peduli sama yang lain? Mungkin itu saja. Mbak Dwi ada yang mau disampaikan sebelum benar-benar kita tutup? Kalau sedikit religius boleh nggak ya? Boleh Ini ya. dong, boleh. Khalifah itu matinya hampir semuanya nggak baik-baik, Mas. Hmm. Ada yang mati ketika sholat ditusuk dari belakang. Ada yang khalifah yang mati karena desakan sana sini dan berakhir dengan fitnah gitu ya. Ada anaknya khalifah yang melihat langsung orang tuanya meregang nyawa dan sampai sekarang kita nggak tahu makamnya anaknya Rasulullah itu di mana, saking kejinya fitnah itu tadi. Karena dia saking sakit hatinya gitu ya. Dan ada banyak sekali hal-hal yang ngelihatnya dunia ini nggak sebagus itu kok. Jadi kalau misalnya memang ada yang melihat bahwa ini maksudnya yang mereka perjuangkan di atas itu loh, hak-hak mereka itu nggak se-worthy itu kok sebenarnya yang diperjuangkan gitu. Maka kita kalau melihat sisi-sisi kebenaran yang harus diperjuangkan, mungkin senasib dengan teman-teman yang di Makassar, yang di Amikom kemarin barusan meninggal. Ya, memang sebegitu pentingnya ya human rights itu diperjuangkan, maka mungkin tidak berakhir dengan baik-baik, tapi di mata manusia. Tapi mungkin di mata Allah itu sebuah kebaikan dan itu insya Allah ya bisa bismillah. Kita sama-sama berdoa sesuai sama agama masing-masing. Semoga yang memang sudah meregang nyawa untuk kepentingan bangsa yang besar ini, semoga mereka mendapat surga. Amin. Itu saja Mas dari saya. Amin, amin. Terima kasih Ustazah, walaupun Mbak Dwi nggak mau dipanggil Ustazah, tapi ternyata aura Ustazahnya semakin mau berakhir semakin keluar. Oke, makasih sekali lagi Mbak Dwi. Makasih juga teman-teman semua yang pagi ini sampai agak siang ini bergabung. Semoga bermanfaat karena saya sebagai dosen kalian dan Mbak Dwi sebagai dosen bagi kalian juga, karena menjadi dosen di berbagai kampus itu salah satu jalan mulia juga. Dan belajar itu jalan mulia juga, sehingga jangan malas-malas kuliah, karena kuliah itu bukan untuk dosen, bukan untuk orang tua kalian, tapi buat kalian sendiri dan bahkan mungkin untuk negara dan bangsa ini yang lebih baik di masa depan. Oke? Kalau tidak ditutup nanti saya orasi semakin panjang, jadi terima kasih sekali lagi Mbak Dwi dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya Terima kasih, izin Kak. undur diri.